Suluk ini populer di Jawa dan di Sumatera dan di wilayah lain, tapi pemaknanya beda. Misalnya kalau di Jawa itu ada suluk Hidayat Jati. Itu beda dengan suluk arti yang di kampung Pamaruzaman. Kalau di Sumatera sana, suluk itu artinya itikaf 10 hari, 40 hari, itu arti suluk. Melatih kebeningan kolbu, melatih zikir kita, melatih wudhu kita, melatih sholat jamaah. Nah, itu suluk dalam pengertian orang-orang Sumatera. Ya. Biasanya afiliasinya dengan Thariqah Naqsyabandiyah, Samaniyah, Syathariyah. Adapun di Jawa lebih umum lagi. Ya. Ada kajian-kajian rohani. Sebenarnya ujungnya ke sana juga, tapi dalam formulasi yang berbeda. Ada plus minus. Ya. Apakah kita harus mengikuti suluk? Suluk sebenarnya secara harfiah dalam bahasa Arab berarti menempuh jalan kepada Allah. Diambil dari hadis man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Siapa yang salaka, suluk, menempuh jalan yang dengannya dia mencari ilmu tentang Allah, melainkan Allah akan mudahkan jalan ke surga. Apakah kita mesti? Iya, suluk itu mesti. Namun suluk ini beda ulama, beda jalannya. Beda thariqah, beda ya, metodenya. Mesti nggak mengikuti? Ya mesti, kan dulu Nabi juga suluk. Nabi itikaf, Nabi bertahanus di Gua Hira. Setelah beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, beliau kemudian melanggengkan tradisi itikaf 10 hari terakhir. Sekarang ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita udah jarangnya itikaf. Orang itikaf, jamaahnya itikaf, dia keluyuran masjid ke masjid. Ya mau gimana lagi, diundang, ya nggak dijawab, nggak enak juga. Akhirnya guru-guru kita, ustadz-ustadz kita sekarang mohon maaf, seperti lilin. Ya. Jadi menyinari orang tapi dia tidak tersinari. Maka seharusnya para da'i, kalau memang 10 hari terakhir itu sibuk berdakwah, maka dia harus menyempatkan di luar Ramadan untuk itikaf dan suluk juga. Karena ini yang dilakukan Nabi. Nabi pernah tidak itikaf di satu Ramadan, lalu Nabi ganti di 10 hari pertama di tahun depan, di bulan Syawal. Jadi Nabi itikaf 10 hari terakhir Ramadan, lalu ditambah 10 hari Syawal. Nabi mengganti amalan suluknya, amalan itikafnya. Jadi karena Nabi dulu bersuluk, itikaf, menempuh jalan kepada Allah, sahabat begitu, istri-istri Nabi begitu, ulama begitu, ya kita kalau ingin mengikuti jalan mereka juga mesti menempuh jalan yang sama, meskipun metodenya berbeda-beda. Kalau Bapak sudah sampai ke makom selalu, ya nggak perlu punya guru. Jalani jalan itu sendiri, rasakan jalan itu sendiri, guru kita langsung Allah dan Rasul. Tapi kalau belum sampai di tahapan itu, butuh guru pembimbing yang bisa membimbing. Masalahnya, guru yang membimbing belum nyampe di makom itu juga. Ya ngapain lama-lama dengan guru yang dia sendiri belum sampai ke level itu. Jadi kalau Pak Asri merasakan orang ini belum sampai di level itu, ya boleh tinggalkan aja. Thariqat ini kan kayak sekolah. Nggak cocok, ya udah keluar. Cari sekolah yang lebih bermutu. Sama-sama namanya Thariqat A, yang membedakan bukan thariqatnya, tapi syekhnya. Sama-sama sekolah SD, yang berbeda kan kepala sekolah sama gurunya. Bukan sekolahnya, bukan bangunannya, bukan kurikulumnya. Kurikulum itu kayak tarekat. Maka jika suatu tarekat tidak berkenan pada kita, bukan tarekatnya yang bermasalah, mungkin guru.